Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Halo, perkenalkan nama saya Aisyita Dwi Astuti, saya dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya ingin membahas tentang sejarah terpecahnya Kesultanan Cirebon. Kalian tahu tidak sih, sebenarnya Kesultanan Cirebon dulu hanya ada satu loh. Namun kenapa sekarang Kesultanan Cirebon jadi ada 3? Mari kita bahas. Cirebon merupakan salah satu wilayah di Nusantara yang memiliki sejarah panjang kebudayaan Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari bangunan keraton yang ada di Cirebon. Kesultanan Cirebon erat kaitannya dengan sosok Sunan Gunung Jati yang dikenal sebagai salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Lampung dan Jawa Barat. Pada tahun 1649 hingga 1666, pada masa pemerintahan Panembahan Ratu II atau Pangeran Lasmi, Kesultanan Cirebon terjepit di antara pengaruh kekuasaan Mataram dan Banten yang saling bermusuhan. Banten merasa curiga bahwasannya Cirebon lebih mendekat ke Mataram sebab hubungan perkawinan. Lalu Panembahan Ratu II mengutus putra bungsunya yaitu Wangsekerta ke Banten untuk mempererat ikatan kekeluargaan dan menghindari terjadinya perang dengan Banten. Namun, Mataram memandang hal ini sebagai sebuah pengkhianatan. Lalu Amengkurat I memanggil menantunya ke Surakarta dengan ditemani 2 putranya, yaitu Pangeran Kartawijaya dan Pangeran Martawijaya yang merupakan putra mahkota. Setelah mereka sampai di Mataram, ketiganya pun langsung dituduh dan diasingkan di sana. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dalam pandangan Mataram, Kesultanan Cirebon menjadi salah satu pelindung pelarian orang buronan Mataram dan bersekutu dengan Banten yang merupakan musuh dari Mataram itu sendiri. Dan pada masa pengasingan itu, Panembahan Ratu II wafat pada tahun 1666. Kedua putranya masih diharuskan tetap di Mataram untuk jaminan kesetiaan Cirebon terhadap Mataram. Karena lamanya masa pengasingan, terjadilah kekosongan kekuasaan di Kesultanan Cirebon. Hal tersebut dimanfaatkan oleh Mataram untuk mengambil alih Kesultanan Cirebon. Pengambil alihan sepihak ini memicu amarah dari Sultan Ageng Tirtayasa yang berkuasa di Banten. Ia akhirnya turun tangan untuk membebaskan 2 putra Panembahan Ratu itu yang masih diasingkan oleh Mataram. Sementara, Kesultanan Cirebon dipimpin oleh Sultan sementara, yaitu Wangsekerta yang juga anak dari Panembahan Ratu II. Pada tahun 1677 sedang terjadi pemberontakan di Mataram oleh Raden Trunojoyo. Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya berhasil keluar dari lingkungan Mataram. Namun, keduanya terpisah. Pangeran Martawijaya bertemu dengan Trunojoyo dan bergabung dengannya. Sedangkan Pangeran Kartawijaya langsung pulang ke Cirebon. Pangeran Kartawijaya melihat adanya pasukan Banten di sana, dan Pangeran Wangsekerta telah dilantik menjadi penjabat raja. Orang-orang mengira bahwa Martawijaya yang merupakan putra mahkota telah hilang atau mati. Akhirnya Pangeran Kartawijaya pun dilantik menjadi sultan di Kesultanan Cirebon. Tak lama dari itu, Pangeran Martawijaya diantar ke Cirebon. Martawijaya telah diselamatkan oleh pasukan Trunajaya dan dibawa ke Kediri. Hal tersebut membuat orang-orang bingung karena putra mahkota yang seharusnya menjadi sultan itu sebenarnya masih hidup. Pada tahun 1677 terjadi konflik internal di Kesultanan Cirebon
karena perbedaan pendapat di kalangan keluarga mengenai penerus kerajaan. Oleh karena itu, Sultan Ageng Tirtayasa memutuskan untuk membagi Kesultanan Cirebon menjadi 3, yaitu Kesultanan Kasepuhan, Kesultanan Kanoman, dan Panembahan Cirebon. Kesultanan Kasepuhan diberikan kepada Pangeran Martawijaya dengan gelar Sultan Sepuh Abil Makarimi Muhammad Samsudin. Sedangkan Kesultanan Kanoman dipimpin oleh Pangeran Kartawijaya dengan gelar Sultan Anom Abil Makarimi Muhammad Badruddin. Dan Pangeran Wangsakerta menjadi Panembahan di Cirebon dengan gelar Pangeran Abdul Makamil Muhammad Nasaruddin atau Panembahan Tokpati. Pangeran Wangsakerta tidak memiliki keraton atau wilayah kekuasaan secara formal, akan tetapi tempat kediamannya dijadikan sebagai keperabonan atau tempat belajar keluarga keraton tentang ilmu kenegaraan dan keagamaan. Selain itu, keperabonan juga didaulat sebagai pusat pengembangan agama Islam di Cirebon. Nah, itu dia sejarah singkat tentang terpecahnya Kesultanan Cirebon. Kini, ketiga keraton tersebut masih ada loh dan aktif berfungsi hingga saat ini. Ketiga keraton itu pun menjadi salah satu wisata sejarah yang ada di Cirebon. Kalau kalian penasaran dan ingin melihat secara langsung peninggalan-peninggalan Kesultanan Cirebon, kalian boleh banget loh datang langsung ke keraton-keraton tersebut. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.